Laut Aral mengering karena sifat tamak manusia. Laut Aral terletak di Uzbekistan, antara Kazakhstan dan Karakalpakstan. Laut Aral yang membentang seluas 68.000 km sebenarnya bukanlah laut, melainkan danau. Laut Aral adalah Danau Payau, air asin terbesar keempat di dunia dengan air yang bersumber dari Sungai Amu Darya dan Sungai Sir Darya. Saking besarnya Danau Aral terlihat seperti laut, sehingga disebut dengan Laut Aral. Laut Aral menghasilkan ribuan ton ikan setiap tahunnya, menjadi sumber pencaharian penduduk di sekitarnya. Laut Aral bagaikan oasis di tengah gurun yang panas selama ratusan tahun. Hal tersebut berubah saat Uni Soviet memutuskan untuk membangun pertanian di wilayah Laut Aral pada tahun 1960-an dengan membendung Sir Darya dan Amu Darya. Berdasarkan laman National Geographic, para insinyur Soviet membangun jaringan irigasi yang sangat besar, termasuk kanal sepanjang 200.000 mil, 45 bendungan, dan lebih dari 80 waduk untuk mengairi ladang kapas dan gandum. Proyek irigasi tersebut mengeksploitasi Laut Aral secara maksimal. United Nations menuliskan, 20 tahun kemudian kuota produksi kapas Asia Tengah mencapai 9 juta ton, menjadikannya produsen kapas terbesar keempat di dunia. Tentu saja proyek tersebut menghasilkan uang yang sangat banyak, namun Laut Aral menjadi rusak. Sistem irigasi yang dibangun banyak mengalami kebocoran, sehingga sebagian besar air Laut Aral terbuang dengan sia-sia ke gurun dan mengurangi volumenya. Selain pengurangan volume, Laut Aral juga mengalami penurunan kualitas air. Pestisida, zat karsinogenik, mineral beracun seperti natrium sulfat dan magnesium klorida banyak dilepaskan dari produksi kapas, membuat air Laut Aral menjadi tercemar. Belum lagi penurunan volume air membuat salinitas atau kadar garam menjadi semakin tinggi. Jika salinitas air laut biasa adalah 35 gram per liter air, maka Laut Aral bisa mencapai 376 gram per liter air, membuatnya sangat asin, di atas kadar garam yang bisa ditoleransi makhluk hidup. Ekosistem Laut Aral rusak, ikan-ikan dan hewan mati. Begitu juga dengan tumbuhan di sekitarnya. Para nelayan terpaksa menaikkan pukat dan jaringnya, membuat banyak penduduk kehilangan mata pencarian. Eksploitasi yang berlebihan mengurangi volume air Laut Aral. Laut Aral perlahan mulai mengering karena siklus airnya terganggu. Dilansir dari NASA Earth Observatory, pada tahun 2000 satelit Terra NASA menangkap perubahan Laut Aral menyusut menjadi dua buah danau, Laut Aral Utara dan Laut Aral Selatan. Penyusutan volume air Laut Aral terus terjadi hingga pada tahun 2009 Laut Aral benar-benar mengering. Tanah kering dipenuhi dengan tumpukan garam hasil penguapan air payau. Yang tersisa adalah padang garam seluas ribuan mil. Tidak ada vegetasi yang tumbuh di lingkungan asin tersebut. Yang tersisa hanyalah bangkai-bangkai kapal yang dulunya menjadi saksi kejayaan Laut Aral. Debu asin tersebut beracun sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti tuberkulosis, gangguan pernapasan, kanker, hingga gangguan imunologis. Keringnya Laut Aral membuktikan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan justru akan merusak lingkungan dan berakhir merugikan bagi manusia. Mengeringnya Laut Aral menjadi contoh bahwa dalam memanfaatkan alam, manusia harus tetap mempertimbangkan dampak baik dan buruknya bagi kehidupan dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kami lebih semangat update informasi menarik lainnya.
Salam Indonesia positif.